Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani, teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Express. Tanpa terkecuali, saya ucapkan selamat sore. Baik Sobat Tani dan teman-teman, pada kesempatan sore kali ini saya akan berbagi sharing seputar penyimpanan bahan yang tepat pada klon Tugu Sari dan hasilnya seperti apa. Mengingat klon Tugu Sari ini berbeda dari klon-klon yang lainnya ya, yaitu harus diundur di bulan 11 titik tumbuhnya. Nanti akan kita bahas, serta kita akan sepilkan cara pemupukannya yang tepat seperti itu ya Sobat Tani. Baik Sobat Tani dan teman-teman, sebelum dilanjut ke topik pembahasannya, saya mohon izin dulu sejenak ya Sobat Tani, mengingat untuk channel Kopi Jalan Express ini sudah menginjak usia 5 bulan jalan. Untuk subscriber lumayan sudah mencapai 5.000. Jadi untuk saya pribadi tentunya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman kita YouTuber tentunya, dan kepada Sobat Tani semuanya yang sudah stay tune, tentunya selalu pantengin dari awal hingga sekarang. Tentunya saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya ingin menyapa untuk para Sobat Tani semuanya dan teman-teman YouTuber kita yang berada di dalam negeri itu, baik yang di luar negeri. Saya ucapkan banyak terima kasih tentunya kepada teman-teman YouTuber kita yang sudah mendukung dari awal hingga sekarang, yang berada di Hong Kong, yang berada di Taiwan, Malaysia, baik yang di luaran negeri sana yang tentunya belum atau tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk Sobat Taninya, tentunya seluruh penjuru tanah air tanpa terkecuali, dari Aceh, Sabang, ada Tekengon, dan ada juga Jambi tuh, Jambi selalu hadir, Jangkat, Merangin, dan kita bergeser ke Tapanuli, kemarin ada yang hadir juga, Tapanuli Utara. Saya ucapkan banyak terima kasih. Yang di Bengkulu tuh banyak subscriber kita yang di Bengkulu, dari Kepahyang, Curup, Lebong. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang berada di posisi Sumatera Selatan tuh Abah Zulfa, yang Pagar Alam Muara II, tentunya saya ucapkan banyak terima kasih. Dan wabil khusus kepada yang berada di Lampung Barat tentunya, Liwa Heri, Mas Heri Tanang 8, saya ucapkan terima kasih. Ada juga Pajar Bulan. Untuk yang berada di Lampung Barat, saya ucapkan wabil khusus ya, terima kasih banyak, teman-teman kita selalu mendukung. Dan untuk yang berada di Lampung Utara, Bukit Kemuning sana, tentunya Air Nandingan, ada juga yang berada di Pringsewu, wabil khusus seluruh Lampung, tentunya saya ucapkan banyak terima kasih. Baik Sobat Tani, menuju kepada Kepulauan Jawa, ada Pandeglang, ada Bogor tuh sering nyimak, sering hadir Bogor, terima kasih Bogor. Ada Kuningan, ada Ciamis, Garut, Subang, Tasik, tentunya saya ucapkan banyak terima kasih. Ada Kebumen tuh sempat hadir, banyak juga yang hadir dari daerah Jawa Tengah, Kebumen, Temanggung, Pak Kun, matur suwun sangat Pak Kun, saya ucapkan terima kasih selalu hadir. Dan untuk yang berada di posisi Jawa Timur, arek-arek Malang, Jember, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan menuju Kepulauan Bali, saya ucapkan banyak terima kasih. Ada juga kemarin dari Goa, Sulawesi Tengah, tuh saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk semua pencinta kopi di seluruh tanah air yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu stay tune setia di channel Kopi Jalan Expressnya, tentunya saya ucapkan banyak terima kasih. Baik Sobat Tani dan teman-teman, sebelum menuju ke topik pembahasan kita, yaitu tentang bahan klon Tugu Sari, saya akan spilkan dulu. Ini lokasinya berada di ketinggian 1000 mdpl dari permukaan air laut dan kondisi bebas naungan. Dan untuk kondisi bahan penyimpanan di tahun kemarin lumayan tepat, serta penanganan hamanya pun lumayan teratasi. Jadi untuk tahun 2025 sekarang, untuk pembuahannya cukup lumayan. Nah, ini 900 pohon pada tahun kemarin tembus 3 ton ya di kebun ini. Kondisi buah di tahun 2025 sekarang masih lumayan baik. Nah, seperti ini ya. Jadi silahkan monggo untuk Sobat Tani semuanya
di tahun depan untuk penyimpanan bahan mohon diperhatikan. Untuk di klon biasa, selain di klon Tugu Sari, monggo di titik tumbuh bulan 10 itu bagus ya. Hanya di klon Tugu Sari saja yang di titik tumbuhnya bulan 11 itu yang paling idealnya, yaitu 11, bulan 12, dan bulan 1 itu yang terbaiknya ya Sobat Tani. Baik Sobat Tani, kita menuju ke topik pembahasan yang utamanya, yaitu cara penyimpanan klon Tugu Sari. Penampakan bahannya seperti apa, kita akan spill ya Sobat Tani, jangan dilewatkan, simak sampai habis tentunya supaya tidak terjadi gagal paham. Sobat Tani, inilah penyimpanan bahan kemarin di titik tumbuh bulan 11. Alhasil sekarang masih polos ya. Nah, jadi bahan yang seperti inilah yang paling baik nanti dipanen rayakan di tahun 2026 untuk klon Tugu Sari. Titik tumbuh di bulan 11. Nih, seperti ini kondisi bahannya sekarang ya. Di bulan 4 akhir nih. Sudah berapa ruaskah? Kita hitung sama-sama dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mau ke 10 ruas ya. Dan kondisinya masih polos. Nah, untuk di klon yang lain, nah, jadi paling idealnya adalah di bulan 10 ya. Seperti di klon Bagio, klon Daun Lebar, dan klon Arsat. Tentunya itu boleh ya. Untuk yang paling idealnya dari bulan 10 titik tumbuhnya. Oke, untuk pemupukan awal ya Sobat Tani, ini sudah terlewat. Seharusnya kemarin di bulan 3 akhir tuh, atau di bulan 4 awal menggunakan Oreato atau Nitrea aja ya. Boleh juga menggunakan kohe ayam atau kohe kambing untuk di bulan sekarang. Mungkin untuk Sobat Tani semuanya baru sempatnya di bulan 4 akhir sekarang untuk yang polos ya. Sedangkan untuk yang hamil, nah, maka segera saja lakukan pemupukannya menggunakan KCL atau Ponska ya. Tuh, pupuk berimbang namanya. Dan jika tempat Sobat Tani itu kurang subur, maka dibantu Orea atau Nitrea saja secukupnya ya. Sempat beribat. Untuk Orea atau Nitreanya jangan terlalu banyak-banyak, sekedar buat penyubur. Baik Sobat Tani, inilah jika untuk penyimpanan bahan terlalu dini. Ini ya. Tuh. Jika kondisi klon Tugu Sari di panen rayanya di bulan 4 akhir tidak baik ya. Akan terjadi isi sebelah. Nah, ini contoh. Di pohon yang ini banyak yang pecah dompol nih ya. Tidak, gogosannya itu tidak bulat ya Sobat Tani yang terjadi. Padahal ini untuk pemupukan lumayan tepat dan hama pun lumayan diatasi, akan tetapi seperti ini ya. Nah, beda halnya dengan klon Tugu Sari yang ini untuk hama padahal belum seberapa maksimal diatasinya, hanya penyimpanan bahan dan pemupukan yang tepat. Dan untuk pohon yang ini untuk penyimpanan bahan, posisinya terlalu dini dan alhasil seperti ini buahnya ya Sobat Tani. Padahal ini untuk pupuk sudah sangat maksimal untuk pemberiannya ya Sobat Tani. Dan ini adalah klon Rupe. Kita hitung ruasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini adalah penyimpanan bahan di bulan 12. Klon Rupe ya. Penyimpanan di bulan 12 ini baik ya Sobat Tani. Akan terjadi buah dan bahan lanjutannya nanti yang lanjut ke B2 berimbang. Jika nanti untuk pembuahannya nanti ini di 10 dompol untuk tahun 2026, maka untuk tahun berikutnya di tahun 2027 di B2-nya akan terjadi 10 dompol juga. Nah, itulah penyimpanan bahan yang berada di titik tumbuhnya di bulan 12.
Dan ini yang akan terjadi di klon rupe jika penyimpanan bahan terlalu dini. Ini penyimpanan bahan titik tumbuhnya di bulan 8, maka alhasil akan terjadi pembuahan berguyur seperti ini. Dan ini hasil penyimpanan klon rupe atau lengkong titik tumbuhnya dari bulan 10. Alhasil kondisinya seperti ini ya. Jadi terjadi pemetikan hanya 2 kali saja, tidak berguyur seperti itu ya sobat tani. Oke, maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk klon Tugu Sari penyimpanan terbaiknya berada di titik tumbuh bulan 11, 12, dan bulan 1. Seperti itu ya sobat tani. Nah, sedangkan untuk di klon rupe atau lengkong titik tumbuh terbaiknya berada di titik tumbuh bulan 10, 11, 12, dan 1. Dan seperti halnya ini pun, ini klon daun lebar, ini sambungan baru. Sama untuk klon daun lebar pun titik tumbuhnya yang terbaiknya berada di bulan 10. Untuk klon daun lebar Mega Tanjung dan Besemah Pegio Arsat titik terbaiknya adalah berada di titik tumbuh bulan 10. Seperti itu ya sobat tani. Maka dari itu, setelah dipanen rayakan nanti, mari kita setting, perhatikan untuk titik tumbuh bahannya. Nah, setelah mumpuni kita cara memahami titik tumbuh bahan, maka kita pahami juga untuk pemupukannya serta penanganan hamanya ya sobat tani, supaya untuk pembuahan di tahun-tahun berikutnya maksimal dan memuaskan tentunya sobat tani. Dan untuk penanganan hamanya saya ulas sedikit ya sobat tani. Untuk kondisi buah yang akan segera dipetik atau dipanen, maka gunakanlah insektisida yang disemprotkan ke pohon untuk penanganan hama cepatnya ya. Nanti ketika seusai dipanen rayakan, maka barulah boleh menggunakan insektisida furadan, yaitu ditaburkan ke tanah setahun boleh 2 kali ya, ketika selesai dipangkas setelah panen raya dan ketika saat kopi memasuki atau posisi buahnya motoyuyu ya, seperti itu. Dan perlu sobat tani ketahui, untuk di kebun kita ini rata-rata bebas naungan. Untuk yang ada naungan, ketika terjadi curah hujan tinggi maka dipangkas terlebih dahulu supaya tidak terlalu lembab ya untuk pohon kopi kita. Baik sobat tani dan teman-teman, mengingat durasi cukup lumayan panjang, mudah-mudahan ada hal positif tentunya dari konten video kali ini. Saya akhiri dulu sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.